Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elia Sabis Raid dengan NIM 210450007 dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan membuat podcast yaitu yang bertemakan konsep dasar geografi. Sebelum masuk ke dalamnya, kita harus mengerti apa itu konsep dasar geografi. Nah, konsep dasar geografi adalah unsur penting yang tergandung untuk memahami fenomena atau suatu kejadian geografi sekitar, sosial, maupun alam. Sedangkan menurut IG, Ikatan Geografi Indonesia, dalam mengkaji objek materi menjadi suatu jurnal konsep dalam geografi. Nah, 10 konsep esensial geografi akan kita bahas dalam podcast kali ini. Yang pertama yaitu lokasi. Jika sobat penasaran dengan apa yang harus dijelaskan mengenai apa pengertian konsep jarak lokasi dalam ilmu geografi, maka lokasi atau letak adalah wilayah atau suatu daerah di mana adanya keterkaitan pada suatu objek kajian di permukaan bumi. Secara umum, dalam konsep geografi lokasi dapat dibagi menjadi 2 cabang atau 2 bagian, yaitu yang pertama, lokasi absolut geografi dan lokasi relatif geografi. Nah, untuk pembahasan kelanjutannya mengenai 2 cabang konsep dasar geografi. Yang pertama, lokasi absolut. Pengertian dari lokasi absolut itu sendiri adalah letak dari suatu daerah yang dapat dilihat dari garis bujur ataupun dari garis lintang. Keadaan lokasi absolut memiliki sifat statis dan tidak bisa berubah karena berpedoman dengan garis astronomi di bumi. Perbedaan berdasarkan garis astronomi ini yang bisa dikatakan menjadi penyebab perbedaan iklim yang antara garis lintang dan perbedaan selisih waktu. Nah, contoh dari lokasi absolut yaitu letak astronomi Indonesia yang berada antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan serta 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Yang kedua yaitu lokasi relatif. Sedangkan pengertian dari lokasi relatif yaitu letak atau suatu wilayah yang dilihat dari daerah lain yang berada di sekitarnya. Lokasi yang dimaksud ini pula juga bisa berganti sesuai dengan objek yang ada di sekelilingnya. Keberadaan lokasi relatif ini sangat penting karena lebih banyak membahas mengenai kajian dalam ilmu geografi yang bisa kita sebut dengan letak geografis. Contoh dari lokasi relatif yaitu letak geografi Indonesia yang berada di antara 2 benua yaitu benua Asia dan Australia, serta diapit dengan 2 samudera yaitu Hindia dan Pasifik. Nah, yang kedua yaitu konsep jarak. Jarak merupakan celah atau ruang yang dapat menjadi penghubung antara 2 lokasi atau objek tujuan yang bisa dilakukan dengan cara hitungan panjang jarak dan waktu. Konsep dalam jarak ilmu geografi memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, politik, serta perekonomian. Dalam konsep jarak juga dibagi menjadi 2 cabang, yaitu yang pertama, jarak mutlak, yang kedua, jarak relatif. Pengertian dari jarak mutlak sendiri yaitu ruang atau celah antara 2 lokasi yang bisa digambarkan atau dijelaskan dengan ukuran panjang yang bisa dihitung dengan bentuk suatu satuan meter, kilometer, sampai selanjutnya. Nah, contoh dari jarak mutlak sendiri yang pertama yaitu misalnya jarak antara kota Padang ke kota Medan yaitu memiliki jarak sekitar 150 km. Nah, yang kedua, jarak relatif. Pengertian dari jarak relatif adalah suatu celah dalam suatu wilayah antara 2 lokasi yang bisa dikatakan dengan lamanya perjalanan atau waktu dibutuhkan. Contoh dari jarak relatif yaitu jarak antara kota Bandung bisa ditempuh dengan waktu 2 jam dengan melewati jalan tol. Yang ketiga, morfologi.
Pengertian dari morfologi yaitu suatu ilmu yang memang khusus dalam mengkaji atau mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan bentuk dari permukaan bumi. Konsep geografi morfologi ini sekaligus menjelaskan tentang struktur dari batuan-batuan yang menyusun bentuk permukaan bumi, mulai dari yang pertama, pantai, yang kedua, dataran rendah, yang ketiga, dataran tinggi, yang keempat, pegunungan, yang kelima, lembah, dan seterusnya. Nah, contoh dari konsep morfologi sendiri yaitu yang pertama, Jakarta yang termasuk ke dalam dataran rendah. Yang kedua, Bandung adalah dataran tinggi. Yang ketiga, sebagian wilayah dari DKI Jakarta adalah daerah perbukitan kapur. Nah, yang keempat yaitu konsep keterjangkauan. Dalam konsep keterjangkauan geografi, ilmu ini memiliki makna yaitu kemudahan untuk mengakses jarak tempuh menuju ke suatu tempat atau titik tujuan. Contoh dari konsep keterjangkauan ini ialah akses jalan menuju Pulau Madura yang dulunya harus menggunakan perahu, kini bisa dengan alternatif lainnya, yaitu dengan jembatan Suramadu yang memudahkan perjalanan dengan akses jembatan. Kemudian yang kelima yaitu konsep pola. Konsep pola adalah sebuah struktur, bentuk, serta persebaran fenomena atau suatu kejadian yang telah terjadi di muka bumi, baik itu gejala alam maupun gejala sosial lainnya. Dalam arti lain, konsep pola juga bisa diartikan dengan susunan geometris yang mempunyai aturan sebagai bentuk dalam interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Nah, contoh dari konsep pola yaitu pemukiman penduduk yang dibangun secara memanjang dengan mengikuti alur jalan raya ataupun aliran sungai. Yang keenam yaitu konsep aglomerasi. Aglomerasi yaitu suatu kecenderungan dalam suatu kelompok dalam mengatasi suatu gejala yang berkaitan dengan kegiatan aktivitas manusia. Contoh dari aglomerasi ini yaitu suatu pengelompokan antara wawasan industri yang sengaja dipisahkan dari wilayah pemukiman. Nah, yang ketujuh yaitu konsep nilai kegunaan. Pengertian dari konsep nilai kegunaan ialah suatu manfaat yang diberikan dari suatu wilayah yang bisa untuk dikembangkan untuk menunjang dalam proses perkembangan pada suatu wilayah. Contoh dari konsep nilai kegunaan itu sendiri yaitu kawasan perbukitan kapur dengan seperti Wonosari, Gunung Kidul mempunyai banyak gua dan sumber mata air di bawah tanah yang sangat cocok untuk dijadikan objek tempat wisata alam. Yang kedelapan yaitu konsep interaksi dan interpendensi. Interaksi atau interpendensi merupakan suatu hubungan yang mampu mempengaruhi atau suatu gejala dan gejala yang lainnya dan juga bisa saling menguntungkan dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep dari interaksi dan interpendensi yaitu desa adalah sebagai pemasok tenaga kerja dan kota yang menjadi pemasok bahan produksi desa. Yang kesembilan yaitu konsep diferensiasi areal. Nah, konsep diferensiasi areal ini yaitu konsep yang membandingkan kepada dua wilayah tertentu dengan menunjukkan adanya perbedaan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Karena wilayah lainnya memiliki karakteristik yang menjadi ciri khas masing-masing. Contoh dari konsep diferensiasi area yaitu bentuk asli dari rumah masyarakat Sulawesi yang memiliki bentuk panggung, sedangkan bentuk dari rumah asli Jawa yang tak berpanggung. Nah, yang ke-10 yang terakhir yaitu konsep keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang yaitu konsep yang menunjukkan akan tingkat yang memiliki keterkaitan dengan wilayah dan bisa mendorong dalam terjadinya sebab dan akibat antar wilayah. Konsep geografi yang akan muncul dalam mengkaji fenomena banjir adalah konsep keterkaitan ruang. Contoh dari konsep keterkaitan ruang yaitu lalu lintas yang berada di kota Jakarta yang selalu macet yang disebabkan oleh mobilitas pekerja
yang memiliki rumah di pinggiran Jakarta akan tetapi bekerja di Jakarta. Nah, itulah 10 konsep dasar geografi yang bisa saya sampaikan melalui podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.